Sore Pak, Sore Sadam. restoratif justice seringkali menimbulkan pertanyaan-pertanyaan. Misalnya bagaimana upaya mengimplementasikan restoratif justice dalam sistem peradilan pidana dan upaya pencegahannya. Kemudian Pak, bagaimana penanggulangan kejahatan berdasarkan sistem hukum saat ini Pak, yang banyak berlaku di negara-negara di dunia. Jadi bagaimana menurut Bapak? Menjawab pertanyaan Sadam, terlebih dahulu perlu kita pahami istilah restoratif justice atau keadilan restoratif, atau yang kita singkat dengan sebutan RJ, di mana yang diperkenalkan oleh Almir Eklas, Randy Barnett, dan Neil Christie pada tahun 1977, di mana adanya kekrisisan yang terjadi di dalam sistem peradilan kita, sehingga kemudian perlu ada paradigma alternatif yang secara mendasar dapat menggantikan paradigma hukuman itu. Selanjutnya, Juan Pauri dan Alison Morris pada tahun 1997 bahwa RJ merupakan nama lain dari konsep peradilan adat yang ditinggalkan di banyak negara timur sebagai dampak kolonialisme yang terjadi dalam dekade abad ke-17 sampai dengan abad ke-19, di mana konsep hukum barat yang mengedepankan individualisme menjadikan sistem ini berbeda dengan restoratif justice yang bersifat keadilan komunal atau community justice, seperti model lembaga Barangay Justice System di Filipina, The National Parole Board of Canada yang menjadi tempat konsultasi dari para terpidana suku aborigin di New Zealand, dan Community of Restoration di Kolombia. Kemudian menurut Husman dan Johnston pada tahun 2002 bahwa hal yang penting dari hadirnya restoratif justice adalah penempatan peran serta masyarakat dalam penyelesaian perkara pidana, di mana hal ini hadir dari lembaga peradilan adat yang ada. Menurut Punanto pada tahun 1998 dan Eva Ahjani Sulfa pada tahun 2009 mengatakan non-advisory atau seringkali diistilahkan dalam bahasa awam dilapatnamkan menjadi istilah yang berkonotasi negatif, di mana isu suap kepada petugas dalam penyelesaian perkara pidana menjadi dominan. Bahwa fenomena ini muncul salah satunya adalah karena korban sama sekali tidak diuntungkan dengan bekerjanya sistem peradilan pidana yang ada. Jadi kritikan-kritikan para ahli tersebut yang mengilhami lahirnya keadilan restoratif justice di dalam prinsip dasar penggunaan program keadilan restoratif justice dalam masalah pidana pada tahun 2000. Dinyatakan bahwa perkembangan respon terhadap kejahatan itu menghormati martabat dan kesetaraan setiap orang, membangun pemahaman, dan mempromosikan keharmonisan sosial melalui penyembuhan korban, pelaku, dan komunitas sebagai tujuan dari bekerjanya sistem peradilan pidana. Nah, melihat para penstudi hukum saat ini, baik peneliti maupun praktisi, akhirnya menerjemahkan makna RJ berdasarkan versinya sendiri-sendiri. Ada yang menyatakan sebagai konsep, pendekatan, teori, dan bahkan program, tanpa melihat bagaimana posisi RJ dari sisi filosofinya dan kajian teorinya, serta posisi negara sebagai pemilik ius punale dan ius punendi.
Bahkan kekeliruan kadang hadir dalam praktek ketika menerjemahkan RJ sebagai lembaga membeli kebebasan atau lembaga transaksi penyelesaian perkara pidana. Pada dasarnya menjadi kekhawatiran bagi penstudi hukum. Untuk itu, ikuti terus memahami RJ sesungguhnya dari suatu pergulatan konsep, teori, dan pendekatan harus dipahami secara utuh.